Perang Uhud adalah sebuah pertempuran besar yang mengguncang hati kaum muslimin setelah kemenangan gemilang di Perang Badar. Di kaki gunung Uhud, pasukan kecil Madinah berhadapan dengan ribuan pasukan Quraisy yang haus akan balas dendam. Disinilah teruji kesabaran, ketaatan, dan keberanian para sahabat ketika kemenangan yang sudah di depan mata berubah menjadi cobaan berat karena sebuah kesalahan kecil. Inilah kisah yang syarat pelajaran tentang luka, pengorbanan, dan keteguhan hati Rasulullah bersama para sahabatnya. Beberapa waktu setelah kemenangan kaum muslimin di Perang Badar, suasana di Jazirah Arab penuh kegelisahan. Quraisy Mekah merasa malu besar sebab pasukan mereka yang berjumlah ribuan kalah oleh pasukan kecil dari Madinah. Mereka pun bersumpah akan membalas kekalahan itu. Abu Sufyan mengumpulkan kekuatan sekitar 3.000 prajurit lengkap dengan pasukan perkuda dan persenjataan. Di antara pemimpin pasukan berkuda itu ada Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Sementara itu, di Madinah, Rasulullah bermusyawarah bersama para sahabat. Ada yang mengusulkan bertahan di dalam kota, ada pula yang ingin menghadapi musuh di luar. Akhirnya diputuskan untuk keluar menyongsong mereka. Pasukan muslimin saat itu berangkat dengan jumlah 1.000 orang. Namun di tengah jalan, 300 orang yang dipimpin Abdullah bin Ubay, seorang munafik, berbalik pulang. Tinggallah sekitar 700 orang yang setia mendampingi Rasulullah. Ketika sampai di kaki gunung Uhud, Rasulullah mulai mengatur barisan. Beliau menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Pesan beliau pun sangat tegas, jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi, baik kita menang maupun kalah. Ketika matahari mulai naik, pertempuran pun pecah. Dengan penuh semangat, kaum muslimin menyerbu barisan kaum Quraisy. Pertahanan musuh akhirnya goyah hingga mereka memutuskan untuk mundur. Sorak kemenangan pun mulai menggema di barisan kaum muslimin. Namun di saat itulah ujian sesungguhnya pun datang. Sebagian pemanah yang berada di bukit melihat kaum Quraisy meninggalkan harta dan barang-barang mereka. Mereka merasa kemenangan pun sudah pasti. Lalu hampir semuanya turun untuk ikut mengumpulkan ganimah atau harta rampasan perang dan hanya segelintir pemanah yang tetap bertahan. Allah pun mengabadikan momen ini di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 152 yang artinya Allah telah menepati janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya hingga kamu lemah dan berselisih tentang perintah itu serta mendurhakai perintah setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Khalid bin Walid yang memimpin pasukan Quraisy melihat kesempatan emas. Ia memutar pasukan berkudanya dan menyerang dari celah bukit yang sudah kosong. Para pasukan yang tersisa pun diserang sampai gugur. Dari belakang, pasukan Quraisy menghantam kaum muslimin yang sedang lengah. Kemenangan yang nyaris diraih oleh kaum muslimin pun berbalik menjadi kekacauan. Di tengah hiruk-pikuk kekacauan itu, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang terkenal pemberani, gugur setelah terkena tombak dari Wasy bin Harb. Musuh kemudian melakukan tindakan keji dengan memutilasi jasadnya. Di sisi lain, Mus'ab bin Umair, pembawa panji muslim, berjuang dengan gagah berani. Saat tangannya tertebas, ia memegang panji dengan tangan kiri, lalu ketika tangan kirinya pun putus, ia merangkul panji itu dengan dadanya sampai ia syahid. Karena wajahnya mirip Rasulullah, banyak orang mengira Nabi pun telah terbunuh. Kabar ini menyebar cepat, membuat pasukan muslim makin panik. Rasulullah sebenarnya masih hidup, namun beliau juga terluka parah. Wajahnya berdarah, gigi beliau patah, dan cincin baju besi menusuk pipi beliau. Beberapa sahabat dengan gagah berani melindungi beliau. Talhah bin Ubaidillah menutupi Nabi dengan tubuhnya, Sa'ad bin Abi Waqqas melesatkan panah demi panah, dan bahkan seorang perempuan pemberani Ummu Amarah atau Nusaibah binti Ka'ab maju dengan pedang untuk melindungi Rasulullah. Menjelang sore, meski kaum muslimin porak-poranda, pasukan Quraisy gagal menghancurkan mereka sepenuhnya. Abu Sufyan akhirnya memilih mundur kembali ke Mekah. Madinah tetap selamat meski kaum muslimin harus menanggung kehilangan besar. Sekitar 70 sahabat syahid, sementara Quraisy hanya mengalami kerugian lebih kecil. Perang Uhud menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin, bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah atau keberanian, tetapi juga oleh ketaatan dan kedisiplinan. Menjadi pengingat penting bahwa misi dunia tidak boleh mengalahkan misi akhirat. Dan meski kaum muslimin mengalami luka, mereka tetap diselamatkan oleh Allah karena tujuan Quraisy untuk menghancurkan Madinah tidak tercapai. Itulah kisah singkat tentang Perang Uhud dan sampai jumpa di sejarah Islam berikutnya.